Hai teman-teman, adik-adik, assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali di Belajarah Channel yang berbagi seputar tutorial dan ilmu pengetahuan. Jangan lupa teman-teman, adik-adik untuk klik like dan subscribe Belajarah Channel di YouTube, dan juga follow and like Belajarah Channel di Facebook, agar supaya channel ini lebih maju, lebih keren, dan lebih berkembang ya teman-teman adik-adik. Baik teman-teman adik-adik, kita simak video pengetahuan pembelajaran berikut ini. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini masih seputar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 ya adik-adik. Apa ya yang akan kita bahas pada kali ini? Yang akan kita bahas pada kali ini yaitu bunyi. Tahukah kalian apa itu bunyi? Apa ya bunyi itu? Ayo kita simak bersama-sama. Yang pertama, pengertian bunyi. Apa itu bunyi? Sudahkah kalian tahu? Bunyi, apa ya bunyi itu? Bunyi adalah getaran atau gelombang mekanik yang dapat merambat melalui media atau medium. Jadi itu adalah pengertian bunyi, yaitu getaran atau gelombang mekanik yang dapat merambat melalui media ya. Itu adalah pengertian bunyi. Kemudian berikutnya penyebab bunyi. Nah, penyebab bunyi apa saja? Penyebab bunyi yang pertama itu ada sumber bunyi yang menghasilkan getaran. Kemudian yang kedua ada medium atau media penghantar bunyi. Kemudian yang ketiga ada pendengar yang menangkap suara bunyi. Seperti itu ya adik-adik. Yang pertama ada sumber bunyi, kemudian ada medium penghantar bunyi, kemudian ada pendengar yang menangkap suara bunyi. Ilustrasinya itu seperti apa ya adik-adik? Ilustrasinya itu begini ya. Seumpama kakak bicara, adik yang mendengarkan. Atau si A berbicara, si B yang mendengarkan. Si A itu adalah sumber suara, sumber bunyi, kemudian si B itu adalah pendengar ya yang menangkap suara bunyi. Kemudian udara itu adalah media penghantar bunyi. Nah, seperti itu ya. Itu adalah penyebab bunyi. Berikutnya itu adalah media atau medium perpindahan bunyi. Jadi bunyi itu dapat berpindah dengan syarat ada medianya, ada media yang menyebabkan bunyi itu berpindah. Nah, apa saja? Nah, di sini bunyi dapat merambat atau dihantarkan. Yang pertama itu melalui zat padat, benda padat ya adik-adik, kemudian udara dan juga zat cair. Artinya bunyi itu dapat merambat atau dapat dihantarkan. Yang pertama melalui benda padat, kemudian melalui udara dan melalui benda cair. Nah, seperti itu ya, media atau medium penghantar bunyi. Contohnya seperti tadi, A berbicara sumber bunyi, kemudian B berbicara mendengarkan, bukan berbicara ya, mendengarkan itu sebagai penangkap bunyi. Kemudian udara di sekitar itu adalah media atau medium penghantar bunyi. Seperti itu ya adik-adik. Nah, seperti ini ilustrasinya ya. Ini berbicara, A berbicara ke B, A berbicara, kemudian ditangkap oleh B. Nah, ini mainan zaman dulu ya, kaleng bekas dengan medianya di sini penghantar bunyinya itu berupa tali ya. Nah, ini ditarik kemudian kaleng, kita berbicara di kaleng itu, kemudian talinya di sini bergetar, kemudian ditangkap oleh B di sini.
Nah, seperti itu ya. Ini telepon, bukan telepon ya, ini telepon zaman dulu ya, telepon-teleponan. Nah, seperti itu. Kalau telepon yang sekarang itu sudah lebih canggih ya, sudah lebih canggih. Kemudian berikutnya di sini pantulan bunyi. Pantulan bunyi. Apa saja pantulan bunyi itu? Dan apa pengertiannya? Pantulan bunyi adalah peristiwa yang terjadi ketika gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan keras, kemudian dikembalikan lagi ke arah asalnya dengan sudut yang sama. Jadi itu pengertian dari pantulan bunyi. Kemudian ada berapa macam pantulan bunyi itu. Silakan simak baik-baik ya adik-adik. Pantulan bunyi yang pertama itu adalah pantulan yang memperkuat bunyi asli. Contohnya kalau kita setel musik atau suara ya di dalam ruangan, itu sepertinya lebih keras daripada kita setel musik di luar ruangan. Karena sumber bunyinya banyak yang memantul, yaitu yang dimaksud dengan pantulan, sehingga pantulan tersebut memperkuat bunyi yang asli. Coba sudah bandingkan ya adik-adik, setel sound di luar ruangan dengan di dalam ruangan, itu seperti dengan volume yang sama ya, itu sepertinya lebih keras di dalam ruangan. Karena kalau di dalam ruangan banyak bunyi yang memantul ya, sehingga memperkuat bunyi yang asli. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah gaung. Nah, gaung di sini adalah pantulan yang terdengar sebagian bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli tidak jelas. Nah, seperti itu ya. Artinya pantulannya tidak penuh, hanya sebagian saja, sehingga berakibat bunyi asli ini tidak jelas. Nah, itu pengertian dari gaung. Ini juga termasuk dalam pemantulan bunyi ya. Kemudian berikutnya adalah gema. Pantulan gema itu adalah pantulan yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Nah, itu adalah pengertian dari gema. Contohnya kalau kita berbicara di dalam gua ya, ketika kita sudah selesai berbicara itu seakan-akan masih ada suaranya ya. Nah, itu contoh dari gema. Kemudian berikutnya adalah sumber bunyi. Nah, apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda yang menghasilkan bunyi. Apa saja sih benda yang menghasilkan sumber bunyi? Ya banyak ya. Contohnya di sini angklung ya. Angklung ini merupakan salah satu sumber bunyi. Meskipun piring saja ya, kalau kita pukul dengan sendok ya, itu juga bisa menjadi sumber bunyi. Jadi banyak ya sumber bunyi adik-adik. Tidak perlu kakak jelaskan lebih luas lagi. Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa kakak jelaskan. Terima kasih adik-adik. Baik teman-teman, adik-adik, mungkin itu dulu ya video pengetahuan pembelajaran yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman, adik-adik untuk klik like dan subscribe Belajarah Channel agar supaya channel ini bisa lebih berkembang, makin maju dan makin keren ya teman-teman, adik-adik. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.